Hai sobat, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Saputra, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 120, gelombang keempat. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video singkat tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN. Yang pertama adalah profesional, kedua bebas dari intervensi politik, ketiga bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan keempat memiliki nilai-nilai dasar ASN, dan kelima adalah etika profesi. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terbagi atas dua, yaitu ASN sebagai pegawai negeri sipil dan ASN sebagai P3K. ASN pegawai negeri sipil merupakan pegawai yang diangkat secara langsung oleh pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang dimana diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Tugas dan fungsi ASN yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang dimana melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, pelayan publik, memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas. Ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, yang dimana mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN, perbandingan hak PNS dan hak P3K telah diatur pada pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana kedua ASN ini berhak mendapatkan gaji, cuti, tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Akan tetapi, seorang ASN P3K tidak berhak mendapatkan jaminan pensiunan hari tua, melainkan hak jaminan pensiunan hari tua hanya didapatkan oleh seorang ASN PNS. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem merit. Apa sih itu sistem merit? Sistem merit pada pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, usia, atau kondisi kecatatan. Manfaat sistem merit terbagi atas dua, yaitu organisasi dan pegawai. Bagi organisasi, pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan potensi dan kualitas diri. Materi selanjutnya adalah Smart ASN. Dalam Smart ASN, literasi digital adalah bermedia sosial dengan bijak dan penuh tanggung jawab dalam mengoperasikan alat digital. Dalam pembahasan Smart ASN, kita harus mengutamakan etika bermedia digital yang terdapat 3 poin. Yang pertama adalah cakap bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras untuk mengoperasikan alat digital dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, aman bermedia digital. Dan yang ketiga adalah budaya bermedia digital, yaitu kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individual yang bersifat formal dan tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Itulah video singkat Learning Journal materi pembahasan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.